Bahkan bunga kecil pun harus segera dikur di dalam tanah. Bahkan lebih menakutkan adalah ketika penduduk desa keluar dari desa. Akan menghilang secara misterius, jadi desa ini memiliki legenda yang menakutkan. Di hutan ada monster pemakan manusia, monster yang suka warna merah cerah. Tapi sangat takut dengan kuning, apalagi, monster memiliki janjian dengan leluhur orang-orang di desa. Selama tidak ada yang pergi ke hutan, monster tidak akan menyakiti siapapun. Tapi perjanjian ini dilanggar di suatu hari. Seorang penjaga malam mendengar suara aneh dan mengira seseorang akan datang untuk mengubah shiftnya. Hasilnya adalah melihat monster merah memasuki desa, ketakutan setengah mati. Dia membunyikan bel alarm, penduduk desa mendengar bel dan berlari cepat pulang ke rumah. Aktor utama adalah orang yang baik, membantu anak yatim dan janda, menutup pintu. Tapi waktu bagi dia hampir habis, pada saat itu pintu rumah aktris utama terbuka lebar. Dia sedang tunggu aktor utama pulang ke rumah, dia buta sejak kecil. Harap aktor utama dapat memegang tangannya, tetapi menunggu dia adalah auman monster. Monster di dekatnya berjalan ke arah dia, gadis itu ketakutan. Saat monster itu mendekat, sebuah tangan segera meraih tangan gadis itu. Aktor utama kembali, mereka dengan cepat menutup pintu. Lari ke ruang bawah tanah untuk bersembunyi, keesokan harinya di setiap pintu. Semuanya memiliki tanda merah, orang-orang tua di desa mengadakan pertemuan untuk membahas rencana. Tapi apa yang tidak mereka duga, monster itu datang karena pemeran utama pria. Tidak ada benda merah diperbolehkan di desa ini. Jika tidak, sesuatu yang menakutkan akan terjadi, tetapi hari ini. Pemeran utama pria melihat seorang idiot mengeluarkan seikat buah beri merah. Sekarang baru tahu bahwa si idiot telah pergi ke hutan berkali-kali. Apalagi aman untuk kembali, ternyata desa ini terisolasi dari dunia luar. Kekurangan bahan obat, jika ada yang sakit, hanya bisa menunggu untuk mati. Karena untuk menyelamatkan yang sakit, aktor utama memutuskan untuk menyelinap ke hutan sekali. Akibatnya, bahkan beberapa ratus meter dari desa, tidak ada tanda-tanda monster. Sampai melihat buah liar merah, monster itu baru saja lewat. Dan begitu saja, aktor utama melanggar janjian. Tidak boleh masuk ke dalam hutan punya monster, tetapi kenapa? Orang idiot yang pergi ke hutan tidak melanggar perjanjian, tapi malam itu. Desa sedang mengadakan upacara pernikahan, tiba-tiba bel alarm berbunyi. Monster memasuki desa lagi, dan di depan pintu setiap rumah ada gantung bangkai hewan yang telah dikuliti. Bangkai hewan di mana-mana membuat kepala desa dan istrinya sangat khawatir. Karena mereka menyimpan rahasia besar. Si idiot datang mencari aktor utama membuat rahasia ini tidak mungkin bisa disembunyikan lagi. Si idiot patah hati, aktor utama tahu bahwa dia datang ke sini untuk pernikahan mereka, jadi mereka bertiga tumbuh bersama sejak kecil. Aktor utama dan si idiot sama-sama menyukai pemeran wanita, tetapi aktor utama tidak sempat menjelaskan. Ada pisau yang tertusuk di tubuh dia, menunggu seseorang untuk mengetahuinya, aktor utama sudah dalam bahaya. Karena untuk menyelamatkan aktor utama, sang istri memutuskan pergi ke hutan untuk mencari obat. Kebetulan kepala desa adalah ayahnya, tidak tega melihat putrinya terluka. Setuju dengan proposal itu, tapi wanita itu adalah orang buta. Tidak bisa melihat apa-apa, jika pergi ke hutan pasti akan mati. Jadi sang ayah membawa dia ke sebuah ruangan kecil, berniat untuk menceritakan sebuah rahasia. Bahwa dia telah menyembunyikan seluruh hidupnya, membuka pintu dan menyuruh putrinya untuk tidak berteriak. Di bawah bimbingan ayahnya, dia mengulurkan tangannya ke depan. Ada beberapa hal yang tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Ini adalah cakar hewan. Seorang ayah membawa putrinya ke sebuah rumah kayu yang ditinggalkan. Apa yang akan dia lakukan pada akhirnya, hanya bisa melihat dia memegang tangan putrinya ke depannya. Tidak menyangka itu adalah cakar monster, jadi legenda monster di hutan. Mereka semua adalah orang tua di desa yang menyamar. Tujuannya adalah untuk menjaga agar anak muda di desa tidak keluar. Mengapa mereka harus melakukan itu? Mari kita tonton bersama. Kepala desa ingin putrinya merahasiakan ini. Tetapi mengatakan bahwa legenda monster itu nyata. Karena ingin membeli obat untuk menyelamatkan pemeran utama pria, sang istri harus melalui hutan. Demi keselamatan putrinya, kepala desa kasih tahu putrinya lewat jalan kecil. Bahkan mengatur dua pria untuk melindunginya, tetapi jalan belum lama. Dua orang mencari alasan untuk melarikan diri karena mereka terlalu takut. Dia sendiri mengikuti bimbingan ayahnya. Tiba-tiba jatuh ke dalam lubang besar, untungnya meraih akar pohon untuk menghindari kematian. Dia kesulitan merangkak ke atas, pakaian sangat kotor. Aktris utama sangat ketakutan karena legenda mengatakan monster menyukai warna merah.
Yang paling ditakuti adalah warna kuning. Saat ini ada suara gemuruh di belakang gadis itu. Karena dia buta, dia hanya bisa berlarian di hutan. Lelah dan kemudian berhenti, ternyata sedang di alam liar merah muda. Yang disukai monster. Tiba-tiba monster datang dari semua sisi, untungnya dia pintar. Memikat monster itu ke dalam lubang tadi, tapi monster itu adalah seorang idiot yang menyamar sebagai monster. Tujuannya adalah untuk memikat aktris utama kembali. Aktris utama melanjutkan perjalanannya. Akhirnya datang di depan tembok, tapi kemudian ada tembok lain. Dia memutuskan untuk memanjat, ada jalan besar di luar. Secara kebetulan bertemu polisi yang sedang berpatroli, kebenaran yang kejam. Orang tua di desa semuanya yatim piatu, mereka sangat kecewa dengan dunia luar. Jadi datang ke daerah ini untuk mendirikan desa yang terisolasi dari dunia luar. Karena tidak ingin ada orang-orang di desa keluar, mereka berbohong bahwa ada monster. Jadi anak-anak di desa tidak tahu dunia luar. Tentu saja, gadis ini juga tidak tahu karena dia buta, mengira orang di depannya berasal dari desa. Polisi mengira dia sedang mengadakan pesta, jadi dengan antusias memberinya obat-obatan. Aktris utama balik ke desa untuk selamatkan aktor utama, orang tua di desa bilang si idiot. Diserang oleh monster dan mati, ditambah aktris utama juga diserang. Jadi legenda monster di desa akan diturunkan selamanya. Melalui film ini kita belajar, cepat atau lambat sebuah kebohongan akan terungkap. Sama seperti bunga kecil di tanah, tidak akan pernah bisa dibersihkan.